Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yordan Bello dengan NIM 221 611 186 dari kelas A2 untuk mata kuliah komputasi numerik. Dalam hal ini saya sedang membuat sebuah video untuk mendeskripsikan atau menjelaskan atau memaparkan mengenai interpolasi linear dan Lagrange sesuai dengan studi kasus yang kami pelajari dan materi yang telah dibagikan oleh Bapak sendiri. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas final atau tugas akhir semester komputasi numerik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh studi kasus yang menggunakan interpolasi linear dan interpolasi Lagrange. Saya telah menyediakan codingan untuk mempersingkat waktu. Di sini terdapat interpolasi Lagrange dan interpolasi linear. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari studi kasus atau permasalahan yang saya buat dalam interpolasi Lagrange. Oke. Sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa bagian dari sintaks codingan mengenai interpolasi Lagrange yang saya buat. Pada baris pertama di sini terdapat sintaks persen interpolasi Lagrange orde 1. Komentar ini memberikan judul atau deskripsi singkat tentang bagian kode yang akan dijalankan, yaitu interpolasi Lagrange dengan orde 1. Kemudian pada sintaks berikutnya terdapat percent input data. Terdapat variabel X dengan koordinat yang saya tentukan secara acak 1, 3, 4 terdapat dalam koordinat X. Artinya array X menyimpan koordinat X. Nah, ini. Kemudian terdapat variabel Y dengan koordinat 2, 5, 6. Oke. Yang artinya pula koordinat dari Y ini akan disimpan dalam variabel Y. Kemudian ada beberapa bagian di bawahnya lagi, yaitu X interrupt, interruption. Nah, di sini terdapat nilai 2,5 adalah nilai X yang ingin diinterpolasi. Ini penjelasannya. Kemudian ada persen hitung interpolasi Lagrange orde pertama. Ini memiliki nilai variabel X. L-zeros, inisialisasi dari array L dengan ukuran 1x. Kemudian di sini terdapat beberapa rumus atau ketetapan bagaimana menghitung suku Lagrange pada indeks I dengan menggunakan fungsi plot untuk mengalihkan faktor-faktor dari X interpolasi, di mana nilai-nilai tersebut merupakan suku dari Lagrange orde pertama. Jadi ini semua merupakan bagian dari Lagrange orde pertama atau orde 1, yang kemudian akan ditutup dengan Y interpolasi dengan nilai sum ini dikali ya, L dikali Y. Kemudian hasilnya akan tampilkan hasil dengan teks hasil interpolasi Lagrange orde 1 pada X sama dengan, ini rumus yang dimasukkan adalah, ini rumus ketetapan yang dibuat untuk mendapatkan nilai yang diinginkan dari permasalahan tersebut.
Oke, kita lanjut ke interpolasi Lagrange orde 2. Sebenarnya tidak jauh berbeda sih dengan interpolasi Lagrange orde pertama, karena pada intinya Lagrange orde pertama dan Lagrange orde kedua memiliki nilai atau fungsi yang sama, hanya saja memiliki langkah atau cara yang berbeda. Oke, kita ke bawah. Di sini memiliki koordinat dengan nilai yang sama, yaitu 134 disimpan dalam variabel X, dan koordinat 256 yang disimpan dalam variabel Y. Kemudian nilai X interpolasinya juga sama dengan nilai 2,5. Oke. Di sini yang memiliki langkah yang sama, yaitu orde 1 dan orde 2, menggunakan tampilan hasil interpolasi Lagrange orde 2. Oke. Nah, di sini yang berbeda sedikit tadi. X interpolasi Y, X dan Y akan disatukan menjadi satu pada orde 2. Oke. Coba kita jalankan. Dalam proses menjalankan interpolasi Lagrange orde 1 dan interpolasi Lagrange orde 2 ini, terdapat nilai X 2,5 yang memiliki nilai yang sama tentunya, karena berasal dari koordinat X dan koordinat yang sama pula, dan variabel Y dengan nilai 4,38. Begitu pula pada Lagrange orde 2 memiliki nilai Y 4,38. Memang sesuai dengan ketentuannya, nilai interpolasi Lagrange orde 1 dan orde 2 pasti memiliki nilai yang sama pada variabel akhirnya, yaitu variabel X dan variabel Y yang ditentukan. Seperti itu. Kemudian studi kasus yang ingin dijelaskan di sini adalah bagaimana menentukan koordinat yang lebih mudah. Tidak perlu memperpanjang proses penghitungan, karena jika kita memakai cara manual di sini tentunya akan sangat banyak, dan interpolasi Lagrange mempersingkat itu semua menjadi hanya beberapa bagian saja. Namun yang harus kita pelajari di sini adalah bagaimana cara membuat sintaks kode yang sesuai dengan studi kasus yang ingin dipecahkan. Misalnya di sini 134, bagaimana caranya kita membuat 134 dan variabel Y 256 dapat dijalankan sehingga mendapatkan nilai hasil X 2,5 dan Y 4,38. Seperti itu. Saya pikir itu saja yang saya dapat jelaskan dalam interpolasi Lagrange. Kurang lebihnya dapat dipelajari lebih lanjut dalam materi yang di-share oleh Bapak, dan dapat pula diakses melalui link-link proses pembelajaran YouTube lainnya yang membahas tentang komputasi numerik, khususnya pada bagian interpolasi Lagrange. Oke, saya lanjut. Ya. Di sini kita akan membahas interpolasi linear. Interpolasi linear memiliki sedikit perbedaan antara interpolasi Lagrange dan interpolasi linear. Dalam hal ini saya memakai studi kasus bagaimana menghitung perkiraan jumlah mahasiswa yang ada di Bukit Raja pada tahun 2021. Ya, di sini pada sintaks sebelum itu saya akan menjelaskan di sini bagaimana arti atau maksud dari codingan yang saya buat ini. Oke. Pada baris pertama yaitu CLC, komentar ini atau baris ini
menunjukkan suatu fungsi yang akan membersihkan tampilan command window di MATLAB. Ya, di bagian sini ya. Jadi tanpa fungsi atau sintaks ini maka akan sulit atau tidak dapat berjalan untuk menghapus tampilan command window nantinya jika dijalankan di sini. Oke, baris selanjutnya yaitu di sini X0 sama dengan 2020. Ini menunjukkan variabel X0 itu merupakan tahun awal yang digunakan dalam interpolasi linear. Jadi di sini 2020 menunjukkan nilai dari variabel X0. Nilai ini menunjukkan tahun awal atau titik awal daripada studi kasus yang ingin saya pecahkan, yaitu jumlah perkiraan mahasiswa UKI Toraja pada tahun 2021. Jadi ini merupakan titik awal. Kemudian di sini titik 1 X1 merupakan titik akhir, yaitu 2022. Variabel X1 merupakan tahun akhir yang digunakan dalam interpolasi linear yang saya gunakan. Kemudian di sini ada X underscore X0 sama dengan 9500. Ini merupakan nilai fungsi dari X0 yang menunjukkan bahwa terdapat 9500 mahasiswa pada tahun 2020. Ini menunjukkan jumlah mahasiswa UKI yang terdapat dalam studi kasus yang saya gunakan saat ini. Kemudian dalam nilai fungsi X1 atau nilai fungsi X akhir, ini terdapat 8500 mahasiswa UKI. Nah, ini dari tahun 2000 pada tahun 2022 akhir. Dengan ketetapan nilai X merupakan tahun yang ingin diinterpolasi, yaitu tahun 2021. Jadi nilai X ini menunjukkan tahun yang ingin diinterpolasi. Ini adalah tahun awal, ini adalah tahun akhir, dan ini adalah tahun yang ingin diinterpolasi. Kemudian di sini ada beberapa rumus yang saya buat atau ketetapan kode mengenai bagaimana cara perhitungan singkat dari atau perhitungan permasalahan yang ingin saya pecahkan. Dalam hal ini adalah perkiraan jumlah mahasiswa UKI Toraja pada tahun 2021. Kode ini mengimplementasikan rumus interpolasi linear untuk mengestimasi jumlah mahasiswa UKI Toraja pada tahun 2021 atau nilai X ini. Rumus ini menggunakan titik-titik data, yaitu terdapat nilai X1 tentunya, nilai X0, kemudian Fx0 dan Fx1. Jadi segala bentuk nilai dan variabel yang kita buat dari sini ke sini kita masukkan dalam rumus ini. Rumus ini yang akan nantinya diproses dalam interpolasi linear yang saya tentukan berdasarkan studi kasus perkiraan jumlah mahasiswa UKI Toraja. Tanpa rumus ini maka nilai-nilai ini tidak akan dapat diproses atau dihitung. Kemudian saya akan menunjukkan bahwa di sini adalah bagian akhir atau DIPS perkiraan jumlah siswa. Jika nanti saya jalankan di run, maka akan muncul di command window perkiraan jumlah siswa UKI Toraja pada tahun 2021. Kemudian akan menampilkan perhitungan daripada hasil dari rumus yang telah saya tetapkan. Oke. Jadi nantinya hasil ini akan ditampilkan dalam format teks yang menggabungkan string statis dengan nilai variabel fx, fungsi di sini num2str atau string digunakan untuk mengubah nilai fx menjadi string sebelum digabungkan dengan string statis seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung mencobanya, yaitu run. Oke.
Di sini muncul perkiraan jumlah siswa UKI Toraja pada tahun 2021. Adalah sesuai dengan sintaks yang saya buat di sini. Perkiraan jumlah siswa UKI Toraja pada tahun 2021 adalah, maka akan muncul di command window seperti ini dan terdapat nilai 9000. Jadi nilai perhitungan yang saya buat di sini atau nilai rumus yang saya buat di sini akan diproses di dalam interpolasi linear, kemudian akan menampilkan nilai 9000. Jadi dari studi kasus perkiraan jumlah mahasiswa UKI Toraja, saya menggunakan interpolasi linear dengan nilai ketetapan X0 2020, nilai X1 2022, dan interpolasinya adalah 2021 dengan jumlah mahasiswa awal 9.500 dan jumlah mahasiswa akhir 8.500, maka saya menemukan perkiraan jumlah mahasiswa UKI Toraja pada tahun 2021 adalah sekitar 9.000 mahasiswa. Oke. Tidak jauh berbeda dengan fungsi interpolasi Lagrange. Pada intinya memiliki fungsi yang sama atau satu, yaitu mempermudah kita dalam melakukan proses perhitungan yang memerlukan jumlah yang banyak, dan tentunya untuk mempermudah itu kita perlu mengetahui atau mempelajari bagaimana sintaks atau kode-kode yang perlu digunakan dalam proses perhitungan dengan membutuhkan bantuan interpolasi linear dan interpolasi Lagrange yang tersedia dalam MATLAB mathworks.com. Oke, itu aja. Sekian penjelasan saya atau presentasi singkat saya mengenai studi kasus yang saya tuangkan langsung atau saya implementasikan langsung dalam interpolasi Lagrange dan interpolasi linear. Mudah-mudahan video singkat ini memiliki tolak ukur yang pas atau sesuai dengan materi yang telah di-share oleh Bapak. Oke, saya Yordan Bello mengucapkan terima kasih.